Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku sudah bersama dengan Kang Abol di sini. Dari mana Kang? Ini Kang? Saya dari Apah Indonesia. Apah Indonesia. Apah tuh apa sih? Apah tuh apa? Kita tuh dari komunitas Apah itu singkatan dari Asosiasi Pecinta Ayam Hias Indonesia. Wow. Jadi guys, kita berupa komunitas gitu ya, untuk mewadahi para teman-teman teman-teman yang hobi dengan ayam hias. Dengan ayam hias guys. Di sini juga udah ada kandangnya. Tadi aku sudah sempat masuk sebenarnya guys, tapi nanti kita bakal coba ulas juga ya. Di sini ada gambarnya, ada merak. Di sini apa sih Kang? Golden Pigeon ya? Ya, itu golden pigeon. Merak itu ternyata ayam ya? Kan aku burung merak gitu. Bedanya burung sama ayam apa sih? Sebenarnya masuk gini, kalau burung itu dia bisa terbang. Bisa terbang. Cuman kalau ayam itu dia nggak bisa terbang. Tapi merak ini disebut burung juga ya karena dia bisa terbang. Tapi kalau disebut ayam juga ya karena dia suka di bawah gitu kan. Burung kan jarang di bawah. Berarti kalau ayamnya cenderung ke bawah gitu, di bawah gitu ya? Jalan-jalan di bawah. Bisa juga dia aktivitas lebih, di bawah juga. Oh, aktivitasnya juga banyaknya di bawah ya. Makan gitu. Kalau burung kan lebih sering kayak terbang-terbang gitu lah ya. Seperti hinggap-hinggap gitu kan. Hinggap-hinggap. Oh, ternyata itu guys ya kalau misalnya beda ayam sama burung ya. Di sini juga udah ada ayam juga nih ya. Ini kita dibuka dulu nih sama ayam yang ini gemes banget loh, Kang. Ini dia kayak bulu-bulunya gitu kayak anggora gitu kalau kucing ya. Iya. Kayak Persia gitu. Ini ayam apa, Kang? American Silky. Oh, dari Amerika ini. Ya, ini namanya jenis American Silky. American Silky. Dia ini ciri khasnya apa nih? Walaupun kita bisa lihat sih ini kayak gampang banget sih ngebedain. Cuman kalau misalnya kita bilang ini ayam itu tuh apa ciri khasnya, Kang? Jadi American Silky ini dia kelihatan bulat gitu. Iya sih, benar sih. Bulat banget, udah kayak boneka. Dan itu halus loh, Kak. Halus kalau kita pegang ini bisa nggak matok kayak dia? Enggak, dia ini sangat jinak. Di sini pada jinak-jinak guys. Tadi sebenarnya di sana juga kan udah sempat lihat ya. Bener-bener jinak. Ini yang betina, ini yang jantan. Sumpah. Tapi kok bulunya kayak bukan bulu kayak itu ya, bulu ayam gitu ya. Dia kan beda ya bulunya ya. Itulah kenapa disebut silky, karena halus. Sumpah ini mah kayak kucing. Sumpah kan. Iya, memang kayak kucing. Asli guys, kayak kucing guys. Ini mah aneh sih. Ini mah bener-bener 100% kucing loh. Kalau misalnya orangnya dibelain gini nih, Ini yang jantan. terus pegang-pegang gitu, pasti dia ngiranya kucing, nggak akan ngira ayam. Yang jantan nih, pada baik ya. Baik. Baik banget, Jinak. banget. Ini udah sempet beranak, Kang? Itu nanti ada. Anaknya ada. Oh, nanti guys sekalian ya kita sekalian kita sempetin buat ngelihat anak-anaknya. Berarti kalau misalnya mau di breeding kayak gitu, pastinya kan disatuin ya? Iya. Tapi disatuin juga kayaknya nggak akan di kandang kayak gini kali ya? Ada kandang khusus kayak breedingnya gitu. Beda ya? lagi. Nah, nanti kita bakal Ini lihat. hanya untuk display aja. Ini cuma display aja, Iya. buat display doang. Soalnya aku mau lihat dan emang bener-bener bagus sih. Bedanya jantan sama betina, biasanya kan kalau misalnya jantan lebih cakep ya. Kalau rata-rata per ayam-ayaman setahu aku kan. Iya. Secara fisik ya. Iya. Kita tebak ini pasti yang jantan. Iya, karena ada jengernya. Iya sih, itu aku udah tahu ya guys. Tuh jenggernya juga aneh, dia kayak apa itu ya, beruntus-beruntusan gitu ternyata ya. Jadi jenger kayak strawberry. Sebenarnya piara ayam ini tuh susah nggak sih, Kang? Gampang sih sebetulnya. Gampang, mirip-mirip, apapun spesiesnya mirip-mirip gitu-gitu juga. Atau ada perbedaan setiap spesies atau gimana nih kalau ayam nih? Mungkin jadi gini, di ayam hias itu kan ada dua jenis ya. Ada yang jenis kayak gini, ada juga yang jinak lah. Ada jinak juga ya, yang exotic pet gitu, yang warnanya lebih eksotik, tapi dia mentalnya agak liar. Butuh penjinakan dulu gitu. Ada plus minusnya gitu ya. Ya. Kalau misalnya nggak terlalu bagus, maksudnya nggak bagus juga sih, tapi nggak semencolok itu biasanya dia lebih bisa jinak gitu. Ya. Kalau misalnya yang dia mencolok banget, biasanya dia malah lebih ganas gitu ya. Ya. Lebih beringas guys. Oh kayak gitu ya. Dan itu juga treatmentnya agak beda kali ya. Agak beda. Cuman untuk dari kandang dan segala macam itu sama aja. Sama aja. Cuman yang beda tuh mungkin di ukuran. Di ukurannya ya. Ya. Oke. Ini juga dikasih makannya apa nih, Kang? Nah ini makannya sebenarnya sama aja kayak ayam pada umumnya. Mau ayam apapun itu sama aja. Sama aja. Merak juga sama begitu juga. Sama aja. Sama ternyata guys, kirain aku beda. Ternyata gampang ya, sama aja ya. Paling cuman kasih di sini ada makanan, di sini ada minuman. Udah sih, sama bersihin kandang palingnya gitu ya. Cuman dikasih kayak extra food jangkrik gitu kan pola. Oh iya buat vitamin kayak gitu ya. Dikasih sayuran juga. Sayuran. Oh oke. Biar bagus bulunya. Iya sih, iya. Nah ini untuk ayam apa tadi aku agak lupa namanya, Silky American Silky Bantam. American Silky. Apa? Bantam. Bantam. Ini yang jenis bantamnya, ada yang large, yang besarnya. Oh ada subspesiesnya lagi gitu ya? Ada beda lagi. Oke guys, sekarang kita mau coba buat masuk kali ya, Kang ya? Oke, mangga. Kita bakal coba masuk guys, Oke, kita lihat apa aja yang ada di dalam ya. Soalnya tadi aku udah sempet lihat itu menarik banget, makanya kita bakal lihat lagi yuk. Wow. Mau mulai dari mana? Boleh lah, dari ini apa? Sumpah, langsung terkesima loh aku ya lihatnya ya. Ini kayaknya galak dah kalau dari mukanya. Ya, karena dia lagi birahi dan sama saya nggak dikasih betinanya.
Itu dia suara-suara kayak gitu dia lagi birahi itu. Bisa birahi, bisa marah. Bersiap-siap untuk nyerang biasanya. Emang nyerangnya gimana sih, ayam dipatok atau gimana? Sama kaki. Oh, sama kakinya. Ya, dia loncat nanti nendang. Wih, ngeri ya. Ya, ini namanya sempidan. Sempidan. Sempidan ini asli dari Indonesia, dari Kalimantan. Cakep ya ternyata ya. Ya. Nggak harus impor-impor juga, padahal mah produk-produk lokal juga ya. Nah, justru tuh banyak dari kita tuh yang sangat bagus tuh ayamnya tuh banyak. Oh, malah dicari sama luar negeri mungkin ya, sama bule-bule Justru itu. gitu. Oh iya. Yang saya aneh tuh, kita lebih tertarik keluar, dari luar lebih tertarik ke kita. Aneh ya? Iya sih, agak aneh juga sih. Oh, jadi kayak gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat juga ya, di bagian kepalanya tuh kayak kaos kaki yang ditempel gitu loh. Padahal mah memang seperti itu, yang jantan pasti ya ini. Jantan. Jantan. Kayak topeng. Iya, kayak topeng. Ciri khasnya berarti mungkin di situnya kali ya, Kang ya, di topengnya itu ya. Dia berbeda ya. Maksudnya dia khas banget ya. Matanya juga merah banget tuh, guys. Ini dia tuh lagi waspada deh kelihatannya. Lagi-agak ini kayaknya lagi agak panik nih, soalnya ngeliat orang baru kayaknya, guys. Siapa itu? Siapa itu? Kalau kita masuk kayak gitu nih, kemungkinan diserang, Kang. Saya benjol kepala. Benjol kok bisa kepala sih? Oh, lagi jongkok kayak gini ditendang palanya. Saya mau nangkap, dia loncat, tahu udah loncat, balik nyerang. Kena kepala. Sampai benjol kayak gitu ya. Ini kenapa nggak dikasih betinanya, Kang? Atau emang lagi nyari belum dapat, atau memang sengaja atau gimana tuh? Sebetulnya sempat dikasih betina. Cuma karena dia terlalu agresif, terlalu nafsu gitu kan. Iya, nafsu, Bang. Luka betinanya. Oh, malah dihajar ya? Ya, dihajar. Makanya Anda kalau mau kawinnya nafsu-nafsu banget. Ya ampun, bisa begitu ya dia. Tapi ini treatmentnya sama nih, kasih makannya, itu juga gitu, sama aja? Sama aja. Sama aja tuh, guys. Suaranya ngeri ya, kayak orang mau nangis ya. Ya ampun, ini berarti jenis yang... Apa tadi namanya? Lupa aku. Sempidan. Sempidan, guys. Sempidan ekor kuning. Kita langsung lihat ke sebelahnya ya. Nih sebelahnya nih. Ini dari Indonesia juga atau bukan, Kang? Bukan, ini dari Cina. Oh, ini dari Cina. Ini apa nih? Ringneck pigeon. Oh, ringneck tuh ini ya. Ringneck pigeon hijau. Ringneck pigeonnya. Ini juga cukup populer ya. Maksudnya kalau misalnya orang pelihara pigeon tuh rata-rata ini bukan sih? Atau bukan? Sebenarnya lebih populer golden. Golden lebih populer ya? Ya, Di sini ada juga golden ya? Ada nanti kita Nanti bahas. kita lihat ya. Cuman ini pigeon yang paling terjangkau lah. Oh, paling terjangkau. Untuk yang low budget gitu mungkin. Emang range harganya berapa, Kang? Penasaran saya. Range harganya berapa, jadi penasaran. Ini untuk dewasa ya. Karena ini kan belum dewasa, ini sedikit lagi ya mencapai dewasa. Dari 1 juta, Dari 1 juta. sampai 1,5 juta per pasang. Per pasang. Oh, per pasang. Per Ya? pasang. Rata-rata emang kalau misalnya kayak gini per pasang ya? Iya, per pasang. Jual ya. Oh, kayak gitu tuh. Ring neck berarti kan ring itu kan cincin, neck Ya, itu kan leher. Leher. Berarti Ya. di leher ada cincin yang putih itu kali ya? Ya, karena ini belum full mutasi. Ini masih dalam proses mutasi warna. Kalau udah full mutasi ini ada ringnya di sini. Kelihatan jelas gitu ya? Iya, ada ringnya. Oh, Ekor juga kan masih dorong ekor. Iya sih, belum ini panjang. Iya sih, ini juga emang kelihatannya perawakannya belum dewasa, belum benar-benar kayak keluar semua ya. Ya. Emang si ayam itu pas masih kecil sama pas dewasa beda banget ya, Kang? Jauh, Ini ya? jauh, Jauh banget jauh ya. banget, Biasanya jauh. kalau masih kecil kayak ya udah nggak ada cakep-cakepnya gitu kan, jahatnya lah ya. Tapi semakin gede tuh dia semakin terlihat cakep. Kalau Ya. sepengalaman aku ya, jujur aja nih aku juga soal perayam-ayaman tuh, aduh Kang, nol banget lah. Oh, iya. Maksudnya nggak terlalu paham juga. Oke, nanti kita belajar ya. Iya, makanya nih aku tuh lagi belajar juga nih sama Kang Abo nih. Ini buat si ringneck pigeon walaupun dia ukurannya belum terlalu besar, guys. Oh, ini si golden. Ya, ini golden. Gila dong, bagus banget dong. Ini udah gede nih. Ini belum full mutasi juga, masih dalam proses. Gila, belum full mutasi udah. Itu bener-bener emas, guys. Ya, warna emas. Gila, bagus banget. Itu jantan pasti ya. Kalau yang Jantan. bagus itu betinanya tuh. Ya, itu Betinanya mah kayak burung puyuh ya. Nah, itu dia. Kok gitu ya? Tapi beda banget loh jantan betinanya. Tuh guys, gila. Kok ini galak, Kang, dia, Kang? Ini enggak, ini mentalnya belum kita jenakkan, jadi masih agak takut tuh kan, kayak gitu. Oh, benar-benar lari. Oh, benar-benar dia kita lihat-lihat kayak gini dia langsung pada ngumpet-ngumpet di belakang sana ya. Mentalnya belum kuat. Mentalnya belum terlalu kuat, guys. Cuman emang bisa dilatih kayak gitu, Kang, mentalnya. Bisa. Suka ada lombanya nggak sih ayam hias kayak gini? Ada dong. Oh, ada lombanya. Ada kontesnya. Kontesnya, biasanya dinilai apa aja tuh kontesnya? Kalau untuk jenis ini kan jenis pigeon ya. Jenis pigeon kayak gini. Exotic pet ini belum ada. Cuman Oh, belum ada. untuk yang silky tadi, Yang seal kita di depan itu ya, yang kayak kucing ya? itu ada. Sudah mulai ada. untuk- Biasanya apa aja tuh yang dinilai itu? Jadi gini, kita dari Apahi Indonesia itu punya standarisasi tersendiri. Oh, punya standarisasi sendiri. Ya, kita udah meluncurkan bukunya gitu kan, standarisasinya. Dan itu kita ambil dari beberapa referensi. Nah, yang mendekati standarisasi kita itu yang juara. Contohnya Oke. gini, Contohnya apa tuh? Salah satu standarisasinya tuh. body harus bulat. Bulat bulat. Body harus bulat. Makin bulat makin bagus berarti Makin maksudnya bagus. buat di kontes ya. Oke, itu apa lagi tuh, Kang? Jambul harus bulat. Jambul juga. Jambul harus bulat. Jambul harus bulat. Oh, berarti kalau dilombain mah rata-rata jantan ya yang dilombain ya. Jantan betina. Oh, jantan betina Ada juga. kelas jantan, kelas betina. Ternyata ada kelas-kelasnya juga. Ada kelasnya. Iya, terus apa lagi tuh? Salah satu itu kan udah tuh badannya bulat. Jambulnya juga tuh harus bulat juga ya. Kenapa
serba bulat sih emang kayak gitu ya? Iya. Terus apa lagi tuh? Brewok Juga? brewoknya harus Oke. full gitu kan. Brewoknya harus full juga. Terus simbar itu bulu kaki. Bulu kakinya? Bulu kakinya harus lebat. Oh, kayak gitu guys ya. Nah itu sedikit aja Ya, gambarannya sedikit kalau misalnya teman-teman iseng tuh mau tahu gimana sih kalau perkontesan itu ya buat ayam-ayaman, ternyata itu guys yang bakal dinilainya. Dia dari mana Kang kalau dia? Dari Indonesia bukan nih kalau si Golden Pisan ini? Masih dari Cina. Dari Cina juga ya? Dari Cina. Pisan-pisan rata-rata dari Cina ya? Ya. Pisan rata-rata dari Cina. Dari Cina, banyak dari Iya, ternyata dari Cina guys. Oke, kalau ini di range harganya berapa nih Kang? Penasaran aja nih aku nih. Ini udah kayaknya udah kelas-kelas sih ini. Udah kelihatan cakep begitu mah. Range aja ini mah nggak menjadi patokan juga tapi range-nya aja gitu loh. Sebelumnya saya lupa ngomong ya. Jadi harga itu kan bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ya, Jadi nggak mutlak ya itu ya. Tergantung keadaan pasar. Iya sih benar-benar. Kalau lagi banyak mungkin agak turun, kalau lagi sedikit agak naik, dan juga tergantung penjualnya juga. Terus menjual juga ya. Iya sih benar juga Cuman sih. saya kan ngambil di rata-rata ya. Rata-rata we Kang ini mah. Untuk yang warnanya udah kayak gini, karena untuk warna kayak gini tuh lama. Kok lama ya? Ini ada treatmentnya tersendiri atau nggak juga Kang? Apa bakal begini juga? Enggak sih. Yang penting mah kebersihan kandang. Kebersihan kandangnya. Itu range-nya berapa tuh? Sekitar 8 sampai 9 juta. Oh guys, gila Perpasang. sih. Perpasangnya. Oh gila guys. Udah lumayan ini ya. Udah naik-naik tingkat ini ya ternyata ya. Ini juga sama nih Golden Pisan nih. Masih golden juga. Ini juga sama guys Golden Cuman Pisan. lagi ngumpet. Iya nih. Itu dia lagi ngerem atau gimana tuh di situ? Atau lagi ngumpet kayak. Lagi ngumpet baik guys di sana ya. Nggak tahu, kayaknya mau week. Oh iya kayak gitu. Ciri-cirinya begitu tuh kalau mau ikut gitu. Dia udah mau jog gitu. Iya. Seperti makhluk-makhluk lain gitu sama. Kayak Udah mau manusia. jog. Kayak manusia lagi malah diperjelas. Tapi ini sebenarnya ada tembok penghalang hijab gitu buat apa Kang? Nah itu, pertama ini kan contoh kandang ternak tuh seperti ini. Oh ini guys ya, kalau misalnya teman-teman mau tahu nih contoh kandang ternak ternyata kayak gini. Itu yang penghalang itu dia bisa untuk melindungi diri dari kalau hujan, Oh kalau hujan kayak gitu juga. dingin, atau dia mau bertelur gitu. Tapi emang sepenting itu berarti ya, ada penghalang gitu tuh ya? Ya, Baiknya mah ya? Enggak juga nggak apa-apa, cuman lebih baik ada. Oh lebih baik ada. Kalau dia kedinginan kan bisa mojok kayak tadi. Iya sih benar sih, kadang bisa muncul kayak tadi. Kalau ini dikasih makannya juga ada sayur-sayurannya kalau Ya, lihat ada, di sini. ada toge. Oh tuh Kasih guys, ada sosis. toge, ada sosis. Ini dikasih makannya setiap hari berapa kali Kang? Satu kali aja cukup. Satu kali ya sampai dia makanannya habis. Besok juga kalau misalnya nggak habis dibuang makanannya ganti makanan baru gitu ya? Atau enggak? Oh enggak, kalau yang pakan standby itu yang di tempat makannya itu standby aja. Kalau misalkan habis tinggal tambahin. Oh itu standby ya? Kalau yang sayuran kita ganti tiap hari. Oh, iya. Karena kan cepat busuk sayuran. Iya sih, sayuran mah seharian juga dia udah Layu. jelek. Soalnya aku juga kan di rumah kan piara reptil-reptil juga kan, ya makanannya nggak beda jauh sih sayuran-sayuran gitu ya Kang ya. Ya kayak gitu, baru seharian pasti udah langsung pada layu. Ini sebelah sini apa nih Kang? Ini sempia dan betina. Apa? Sempia dan betina. Yang tadi dihajar? Ya, ini korbannya. Oh dia, korbannya dia. Kepalanya tuh iya, kayak gitu. ya Kepalanya. ampun. Ih sumpah guys, kepalanya sampai bolong begitu dong. Gila dong. Kenapa nafsu banget sih? Sampai begitu dia ya? Ini mau udah KDRT loh guys. Udah aku, iya. Udah ngaku, Bisa dilaporin. itu matanya juga sampai begitu tuh, gara-gara itu juga. Bukan, kalau mata memang dari bawaan lahir. Oh bawaan lahir. Itu yang jadi korban kepalanya itu. Kepalanya tapi parah loh itu ya kalau kita lihat-lihat ya. Ini dia udah pemulihan kali ya. Iya. Awalnya lebih parah ya. Wah, parah banget. Ngeri pokoknya. Nggak tega juga. Terus gimana solusinya Kang kalau seperti itu Kang? Buat ngawininnya. Jadi gini, nanti dia dimasukin ke kandang besi, disimpan di kandang jantan untuk supaya adaptasi lah. Oh adaptasi ya. Supaya perkenalan dulu segala macam. Oh berarti rata-rata kayak gitu ya, maksudnya kayak ikan cupang gitu juga kan suka kayak gitu tuh. Berarti ini juga sama ya, di satu kandangin tapi ada kandang dalam kandang, seperti dia berinteraksi aja dulu gitu ya. Oh kayak gitu ternyata guys. Ini untuk jenis tadi apa lupa lagi aku Sempia dan betina. sebidan betina. Oke. Nah di belakang kita juga sebelum kesini deh ya, di sini ini ada yang spesial banget nih. Kita kan belum ngecek yang ada di sebelah sana guys. Kita lihat dulu ada tuh di sebelah sana tuh guys. Yuk Kang yuk kita cek Kang yang tadi Kang. Nah iya ini nih. Merak biru. Ini dia nih. Ternyata merak ini juga masuknya ayam ya. Aku baru tahu. Ini boleh masuk nih. Boleh, ayo masuk. Ayo Masuk, guys. kameramen Masuk. Ini dia nggak galak emang ya? Enggak. Wow. Ini Cuman jenisnya dia- merak apa nih? Ini merak biru. Merak biru. Dari India ya. Dari India. Oke. Wih, itu. Tapi dia juga andai kata terbang juga bukan terbang yang jauh ya. Maksudnya dia Ya. cuma nge-slide gitu doang ke tempat satu ke tempat lain ya. Atau bisa terbang jauh kayak burung-burung gitu bisa atau enggak? Kalau untuk merak sih nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu Dia jauh. hanya menghindar aja. Lebih. Menghindar aja. Oh, oke. Nanti juga udah serasa aman dia akan hinggap. Oh, kayak gitu. Ini merak biru. Merak biru. Kalau di Indonesia bukannya ada merak juga ya dari Indonesia ya? Nah, itu ada merak hijau. Merak hijau namanya. Dan itu dilindungi. Oh, dilindungi. Nggak boleh dipiara. Harus ada surat izinnya. Harus surat izinnya ya. Iya. Kalau ini mah dari India ya. Dari India, ini bebas. Oh, tuh bebas guys kalau yang dari India kayak gini mah. Wah, ini tapi keren sih. Ini pasti yang jantan nih, soalnya bagus. Iya.
Loh dia guys, itu by the way Kak, itu kadang-kadang juga kan ada yang suka apa bulu-bulu meraknya itu pada itu suka dijadiin aksesoris kayak gitu-gitu juga karena cakep kali ya. Apa? Gimana? Suka dijadiin aksesoris gitu atau gimana sih? Asa ada yang apa ya bulu meraknya itu tuh dicabut atau mungkin kecabut sendiri kali ya. Suka dikoleksi kayak gitu-gitu suka ada sih. Kalau aku lihat atau nggak ada sih. Jadi gini, merak ini akan kawin kalau seekornya tuh udah full atau menuju full gitu. Jadi ketika dia mekar tuh dia ngajak kawin betina. Oh kalau mekar-mekar kayak gitu tuh dia cari perhatian tuh. Ya. Oh, terus. Dan itu ada musimnya, nggak setiap waktu. Setahun tuh cuma 1 kali atau 2 kali gitu. Oh, oke. Berarti kalau untuk para breeder harus bisa memanfaatkan itu ya? Ya. Musimnya ya. Terus Nah, gimana tuh? setelah musim kawinnya habis, si bulunya ini bakal rontok dengan sendirinya. Oh, Copot. ternyata itu. Makanya sering dimanfaatkan untuk hiasan. Nah gitu kan. iya maksud aku tuh hiasan-hiasan kayak gitu. Berarti itu mah bukan dipaksa dicabut enggak ya? Bukan. Tuh, Wah, guys, kasihan ya. lah. Iyalah. Berdarah. Kasihan makanya. Berarti dia emang ada masa-masanya ntar. Ini berarti kalau kayak gini dia udah mau kawin nih? Ya. Mau musim kawin? Ya, mau musim kawin, mau masuk musim. Ada bulan-bulannya nggak tuh musim kawin kayak gitu? musim penghujan. Oh musim penghujan. Biasanya dari Agustus sampai Februari. Oh oke. Ini dia agak-agak takut-takut gimana kali ya ada kita di sini ya? Karena belum biasa banyak Belum orang. biasa. Tapi kalau misalkan satu terus orang mah. agak jongkok itu bisa. Coba kita harus jongkok kayaknya. guys. Coba kita jongkok. Kalau kita jongkok mungkin dia nggak akan seperti itu ya. Soalnya tadi juga aku udah dikasih tahu sama tuh benar sih Kang. Dia langsung lebih tenang tuh yang betina dulu yang tenang tuh dibanding yang jantan ya. Jadi aku dikasih tahu juga sama Kang Abo gimana Kang coba. Karena gini, ketika kita berdiri nih lebih tinggi dari dia, dia ini merasa kita itu ancaman. Iya. Tapi kalau kita jongkok, dia merasa oh ini teman gitu. Bener sih. Tuh dia udah nyantai. Iya, Tadi udah nyantai. nggak sepanik yang tadi. Nggak sepanik yang tadi. Kalau buat substrat dari kandangnya ini kan aku perhatiin dari tadi rata-rata pasir-pasir gini ya Kang ya. Ya. Ini berarti kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu dibuang-buangin juga ya. Ya, ini setiap hari kita ambil pakai saringan gitu kan, kotorannya dibuang-buangin. Oh, oke. Tapi dia nggak akan, apa maksudnya aman-aman aja pakai substrat pasir kayak gini ya, nggak masalah ya. Justru bagusnya pakai ini. Bagusnya malah pakai pasir ya. Pakai ini. Sekarang gini, Kang Iqbal coba cium. Ini bau nggak? Enggak sih. Nah, itu. Salah satu kelebihan dari pasir itu bisa menghilangkan bau. Oh, oke. Kalau itu pojok apa tuh di situ buat dia telur kali? Ya, tadinya itu buat dia ngumpet sedikit lah. Oh, buat Tapi ngumpet nggak mau di situ, nelurnya kebanyakan di sana nelur. Oh, malah di situ ya. Kalau jenis ayam kayak gini kalau nelor dia langsung nelor aja atau kadang suka gali-gali dulu atau gimana, Kang? Ya, gali-gali dulu kalau yang Oh, kayak gali-gali ya? Gali-gali dulu. Oke, jadi kayak gitu nih. Berarti dia kan udah sempat beranak juga ya? Ada. Ada salah satu anaknya juga di samping kan? Ya, yang saya Dan simpan. aneh banget guys. Anaknya aneh banget, warnanya nggak kayak biasa. Itu emang bisa kayak gitu ya? Bisa, nanti saya jelaskan. Nih, boleh ntar kita jelasin sekalian kita lihat anaknya deh. Udah kan aku mau lihat dong anaknya kan? Oke, ayo. Yuk guys, kita lihat anaknya yuk. Anaknya yang sangat amat aneh dan unik guys, parah sih. Nih guys, kita bakal lihat anaknya. Lihat nih anaknya. Warnanya putih loh. Aneh loh, ini bisa putih begini loh. Ini bukan albino tapi ya Kang ya, matanya soalnya nggak merah ya. Ya, lucky stick masuk. Oh, lucky stick guys. Ternyata istilah-istilahnya mah sama aja ya. Mau di hewan apa juga ya. Kalau Sama. matanya normal, dia lucky stick. Heeh. Tapi ini 100% anak dia yang tadi Kang. Ya, Bisa ya, yang anak tadi. kok aneh ya. Kenapa bisa kayak gitu sih? Jadi gini, indukan yang tadi yang biru Hah? itu asalnya putih sama biru. Oh, asal putih sama biru. Putih sama Terus? biru beranak, keluar biru dua-duanya yang tadi kan. Oh iya. Nah, otomatis dia itu membawa genetik putih. Oh, bawa genetik putih ya. Makanya- Head lah gitu ya. Ketika dikawinkan lagi, pas bertelur, menetas, ternyata banyak putihnya daripada birunya. Oh, bisa begitu ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke. Apa berhasil berapa kali netes nih? Maksudnya ada berapa ekor yang netes nih? Ini alhamdulillah kemarin sampai 60. 60? Ya. Itu dua ekor begitu bisa sampai 60 merak? Ya, Gila. Emang sekali bertelur berapa dia? justru itu. Saya juga heran ya kemarin, waktu musim kemarin tuh nyampe 103 butir telur. Oh, itu 40-nya nggak jadi tapi ya? Ya. Jadi yang 60 itu ya berarti ya? Ya jadi 60. Karena kemarin mesin kita sempat error, mesin penetasnya. Aduh, sayang banget. Sayang banget itu pada mati di dalam. Oh, pada mati di dalam ya? Si merak ini normalnya, kan tadi kan heran tuh, hampir 100 sekian. Normalnya berapa, Kang? Karena saya lihat di teman-teman itu paling 30, 20. Kok jauh ya? 30-20 jadi 100 ya? Ya, dan itu pun nggak semua fertil ya. Iya. Nggak semua menetas. Kalau ini tadi alasan gagalnya kan gara-gara pada mati di dalam, berarti kan kemungkinan besar fertil juga banyaknya ya. Fertil ya. Aneh ya. Nah, kalau ini teman-teman juga bisa lihat ya. Ini kita dalam kondisi diri, tapi dia aja masih nyantai, guys. Karena ini tuh jinak banget. Jinak. Coba Kang, gimana Kang cara manggil dia, Kang? Nih, kita jongkok aja nih. Supaya dia nggak terlalu ini. Siapa namanya? Bule. Oh, boleh. Ya. Bule. Make sense ya. Ayo, Bule. Tuh, guys. Si bule ini kesayangan nih di sini. Tuh, guys.
Bisa dipegang-pegang loh. Jarang ya Kang ya merak kayak ini ya? Jarang. Jarang banget ya. Jarang banget, susah. Soalnya rata-rata sih merak yang tadi aja tuh masih bisa menerima kita lah ya. Dia nggak ribu, biasanya kan ribu Kang. Wah, parah. Wah, benar-benar ada orang masuk tuh ya. Tadi aja udah termasuk kayak jinak. Nah ini udah bukan jinak lagi, ini mah jinak total nih dia ya. Tadi kalau diginiin dia kayak gigit-gigit dikira kasih makan kali ya? Ya, karena kebiasaan dari kecil. Oh, oke. Perawatan merak tuh susah nggak sih Kang? Kalau merak kayak gini? Sama aja sebetulnya. Sama aja ya, sama kayak ayam-ayam pada umumnya ya? Ya, semuanya sama aja. Yang Nah, penting itu kebersihan aja. Kebersihan ya. Karena kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Enggak emang kayak gitu. Biasanya emang rata-rata kalau pelihara hewan tuh kayak gitu. Ini apa nih maksudnya nih kayak gini? Perhiasan aja ini, Bang. Ya, supaya gimana ya, agak-agak kayak di hutan lah. Oh iya bener, sangat amat belantara di sini ya. Gara-gara ada pohon ini guys. Pohon jeruk. Iya bener, ada pohon jeruk ini ya. Tapi dia nggak stres Kang sendirian Kang. Kalau di apa maksudnya direkomendasiinnya emang dia harus banyak atau sendiri juga bisa tuh gimana gitu? Sendiri juga bisa, nggak apa-apa. Sendiri juga bisa ya? Ya, nggak apa-apa. Asalkan mungkin dari si ownernya juga ya nengokin lah gitu loh. Nggak cuma kayak lempar-lempar kasih makan, juga ada interaksi lah gitu ya. Supaya dia juga mungkin ada teman. Itu penting tuh. Penting, kayak gini nih, ini kan jinak ya. Seandainya saya lama gitu nggak menyentuh dia, dia tuh akan liar kembali. Oh, akan liar lagi ya? Akan liar lagi loh guys. Diibaratkan gimana ya, jadi dengan hewan peliharaan itu kalau saya pribadi harus ada ikatan emosional lah, ikatan batinnya gitu. Iya benar. Kalau misalnya nggak ada ikatan kayak gitu, dia malah bisa jadi galak lagi ya? Ya. Sebenarnya kalau galak pun ya udah sih, cuman ya jadi agak bete aja gitu kan. Yang biasanya baik jadi galak. Nggak bisa dipegang. Jadi nggak bisa dipegang, ini mah parah sih. Mau pegang sok aja nggak apa-apa. Coba. Gak apa-apa nih. Jongkok Nggak dikit. cuma ke Akang aja nih. Enggak. Ke semua orang. Ke semua orang sama. Oh guys. Halo. YouTuber bang. Halo. Nggak sakit kok, matuknya nggak sakit. Iya gitu. Tapi dia matuk ya? Nggak sakit. Hai. Pegang aja. Kita jangan ragu. Akunya yang ragu guys. Jangan takut. Oke. Iya. Kok dia malah ke kuku ya? Lucu sih. Jangan ragu gitu ya. Coba pegang ini aja. iya. Kayak nah. Oh guys, parah sih ini. Kok bisa ya yang begini ya? Ini usianya berapa bulan Kang? Ini 7 bulan setengah. Oh, 7 bulan setengah. Biasanya dia netesnya berapa lama sih kalau dari telurnya gitu? Ada dari 26 hari sampai ke 1 bulan. Oh, oke. Kalau Kang sendiri udah berapa lama sih kayak hobi ke ayam-ayaman kayak gini? Kalau dilihat soalnya udah berhasil breeding. Terusnya juga di sini juga bukan ayam-ayam yang biasa-biasa gitu loh. Pasti kan udah lumayan ini kali ya berpengalaman. Nah, itu udah berapa lama Kang? Saya dari 2017, belum lama sih. Belum lama sih ya, tapi udah pengalamannya udah lumayan lah, udah segudang lah segini mah. Kalau si apa tadi komunitas ini tuh udah berapa lama Kang? Si apa ini tuh? Oh ini juga udah lama ya. Jadi ketika saya ke ayam hias itu 2017, apa ini udah ada. Oh udah ada. Udah ada. Saya masuk memang sudah besar gitu. Memang sudah besar ya. Dan memang banyak sekali edukasi yang saya dapatkan dari para teman-teman senior. Gitu. Oke. Kalau orang-orang yang mau tahu sosial medianya itu dari apa tuh, di Facebook mungkin atau di mana tuh? Facebook ada apa Indonesia? Apa Indonesia? Kalau Instagram gitu ada juga? Instagram belum Ada ya. Dan teman-teman kalau misalnya ingin tahu lebih detail tuh tentang apa tuh bisa dicek juga di Facebooknya. Ada apa lagi? Ada yang mau disampaikan lagi mungkin kan? Untuk yang pengen tahu edukasi mungkin ya tentang ayam hias, bisa juga di channel saya. Oh ada channelnya Kang Ada. nih? Apa tuh nama channelnya? Abu Dhabi aja. Abu Dhabi di guys ya, jangan lupa juga di subscribe. Nah terakhir nih aku sebenarnya mau ngelihat yang tadi kata Kang itu yang berhasil ditetesin kayak gitu. Aku mau lihat di sini tuh inkubatornya kayak gimana sih, secara sekilas aja gitu. Oke, boleh Kang? siap, boleh. Yaudah ya guys, kita langsung aja lihat yuk. Oke, jadi ini dia inkubatornya ya Kang. Dan kita beruntung banget ada yang netes dong. Ini baru netesnya belum lama nih. Ya, usia 2 hari. Oh ini juga nih sama nih inkubatornya nih. Ini telur apa Kang ini Kang? Ini ada telur silky Silky ya. sama jenis teman-temannya yang lain lah. Oh tuh, ukurannya juga beda-beda guys. Tuh ini ada yang lonjong banget, terusnya kecil. Yang ini ada yang cenderung ke bulat. Ini silky nih yang bulat nih. Yang mana? Ini silky bukan yang bulat ini Kang. Bukan, itu telur ayam adu. Oh telur ayam adu juga ya. Ada yang nitip. Kalau yang silky yang warna kecil-kecil ini ya. Yang ini yang 2. Oh bulat juga ya. Dia emang dari telurnya udah bulat guys. Jadi sampai gede juga dia semuanya bulat ya. Kalau ini anakan apa nih, silky nih? Silky juga. Ya ampun, dari anakan juga dia udah gemes ya. Ini rambutnya beda nih. Kalau yang ini dia udah dipakai ini kayak pakai pomade nih. Nah, sebelah sini masih belum nih. Dia takut sama orang guys. Itu kenapa bisa beda gitu Kang? Tapi jantan betina atau gimana? Udah bisa kelihatan belum sih dari kecil? Susah ya? Susah sih. Susah ya? Minimal kalau untuk silky usia 2 bulan. Oh 2 bulan. Tuh jadi kayak gini ya. Ini biasanya berapa lama Kang ditaruh di kandang ini nih? Ini kan mungkin emang dia masih kecil, butuh kehangatan atau gimana-gimana. Jadi masih di kandang kayak gini. Ini biasanya berapa lama nih taruh di kandang kayak gini? Ini kan kandang brooding. Jadi brooding itu
Berisik juga ya ternyata ya. Kandang brooding itu apa, Kang? Brooding itu kandang khusus untuk anak ayam yang baru menetas. Oh, oke. Dan di kandang brooding itu dari usia 1 sampai 2 minggu. 2 minggu. Nanti kalau udah 2 minggu ntar dia dipindah lagi tuh. Pindah lagi. Kandang. Pindah ke kandang besi. Kandang besi ya. Kandang besi. Tapi kalau tetap masih pakai lampu ya. pakai lampu juga tetap. Itu pakai lampu sampai usia berapa tuh? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, habis dari kandang besi itu berapa bulan tuh di situ kira-kira tuh? Di kandang besi sampai umur 2 bulan. Umur 2 bulan ya. Udah kayak gitu baru tuh ditaruh di tempat-tempat yang lain tuh. Baru pindah ke kandang luar. Kandang luar ya. Nah, itu udah aman tuh dia ya. Udah aman, bulunya udah jadi semua gitu. Sip atulah. Ya udah guys, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Ada vitamin. Oh, ada vitamin juga. Vitamin apa? Vitamin yang kita jual. Oh, ternyata akangnya juga ada vitamin. Iya. Oh guys, ternyata di sini si akangnya juga menyediakan vitamin. Ini vitamin apa nih? Lebih ke probiotik, namanya Growfit. Oh, Growfit. Growfit. Ini cuma untuk ayam atau bisa untuk unggas lain atau gimana, Kang? Burung bisa. Burung juga bisa. Burung juga bisa. Fungsinya apa nih Growfit kayak gini nih? Ini yang paling saya suka ya dari Growfit ini, dia bisa menghilangkan bau kotoran. Ini jadi- ayam di sini bau nggak? Enggak. Nah itu. Ini padahal di sini juga guys ya, bau itu. Banyak kayak ayam tuh. Iya, banyak kayak ayam kok nggak bau ya. Berarti iya nih ya, buat teman-teman yang anti bau nih bisa pakai ini nih. Daya tahan tubuh juga. Setan dulu juga ya. Berarti ini dicampur sama makanan atau gimana, Kang ini? Makanan bisa yang pakai makanan basah. Makanan basah ya. Ya kalau saya sih lebih seringnya ke minuman karena saya ke pakai minuman. makanan kering kan. Ah, benar-benar pakannya kering. Kalau bisa dikasih basah ntar malah jadi busuk atau gimana kali ya? Nah, cepat busuk. Berarti lebih baiknya dikasih ke minuman tuh. Itu biasanya dosisnya nih kalau misalnya untuk segini aja nih, guys ya. Untuk segini ini biasanya berapa banyak, Kang? Itu paling saya sih ngitungnya per tutup botol ya. Ini per tutup botol ya, berapa tutup botol tuh kalau kayak gitu tuh? Ke takarannya ke ember itu paling kasih. Oh, kayak ember itu ya. Kayak ember yang di luar sana tuh guys, itu ada ember. Itu satu ember itu berapa tutup botol, Kang? Dua. 2 tutup botol. 2 tutup botol. Pokoknya kalau misalnya teman-teman emang ingin berminat kayak gitu-gitu, konsultasi aja sekalian ya. Misalnya ini buat apa-apa juga pasti bisa ya, Kang ya? Bisa. Konsultasi ya. Bisa. Terus juga pasti juga ada cara pemakaiannya lah pasti kan kayak gitu-gitu ya. Ya teman-teman juga bisa membacanya dan bisa konsultasi juga ke akangnya. Sip lah, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Kang Abo. Tadi apa? Abu Dhabi. Abu Dhabi subscribe. Abu Dhabi ini Abu Dhabi. Buat Jangan lupa subscribe juga buat ya. yang ingin tahu ayam hias kan jenisnya banyak. Ini kan banyak kan. Terusnya di sana juga bakal dikasih tahu lebih detail Ya. perawatannya lah, ini jenisnya kayak gimana. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jadi mungkin kayak gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.